pagi adik-adik sekolah minggu GSR Singkawang dimanapun kalian berada. Kembali hari ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah bersama di gereja. Dan kita terus memohon kepada Tuhan biarlah wabah virus corona cepat berlalu sehingga kita kembali bisa berkumpul bersama-sama. Meskipun demikian, Singsang ajak kalian untuk boleh ibadah bersama-sama dimanapun kalian berada di rumah masing-masing. Persiapkan hati, kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita pujikan sebuah lagu, Bapa, Ku Datang Padamu. Ikutin Singsang ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pagi ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, meskipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi ada kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan tiba saatnya kami mau belajar bersama melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami anak-anak-Mu boleh mengerti akan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik sekalian, pada pagi hari ini sebenarnya kita memperingati satu momen. Momen apa? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, yang disebutkan dengan Jumat Agung. Nah adik-adik sekalian, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Roma pasal yang ke-5 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Kristus telah mati bagi setiap kita. Kenapa Kristus harus mati adik-adik? Jawabannya hanya satu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Singsang adik-adik semua. Nah adik-adik sekalian tahu tidak? Semua manusia di muka bumi ini adalah berdosa di hadapan Tuhan. Nah Singsang kok bisa begitu? Saya kan anak baik-baik. Oh Singsang coba tanya, kalian pernah berbohong tidak? Pernah lah, sikit-sikit. Lah, siapa yang ajarin? Papa mama tidak ajarin, Singsang tidak ajarin. Tapi kok bisa kalian berbohong? Kok bisa ngejek teman? Kok bisa melawan orang tua? Nah adik-adik, kok bisa begitu? Karena kita semuanya ini adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Kecenderungan kita
yang kita sukai sebenarnya melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Dan ini membuat kita terpisah dari Tuhan. Dan celakanya, kita tidak mampu, tidak bisa, tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, syukur kepada Allah. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Untuk apa? Menyelamatkan setiap kita. Bagaimana dia menyelamatkan kita? Firman Tuhan mengatakan, Ia mati untuk setiap kita. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus begitu mengasihi adik-adik sekalian, sehingga Ia rela datang ke dalam dunia, menderita di dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Bahkan Dia harus disalibkan untuk menebus kita, manusia yang berdosa. Ingat adik-adik, Ia harus disalibkan untuk menebus kita, manusia yang berdosa. Sehingga seharusnya kita dihukum, tetapi sekarang kita beroleh kasih dan pengampunan dari Allah. Orang yang mencuri harusnya diapain adik-adik? Dihukum, dipenjara. Begitu pula orang yang memberontak kepada Allah, melawan Allah, harusnya dihukum. Selayaknya kita, singsa, adik-adik semua harus dihukum. Tetapi karena Tuhan Yesus, karena kasih-Nya kepada kita, sehingga kita beroleh pengampunan, bahkan mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu bagaimana harusnya respon kita adik-adik? Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Dia begitu mengasihi setiap kita. Kita harus bersyukur kepada-Nya, karena Ia mau menyelamatkan kita. Yang kedua, kita juga harus tetap mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Meskipun tidak bisa bersama-sama beribadah, tapi kita bisa belajar firman Tuhan, memuji Tuhan di rumah kita masing-masing. Sehingga momen ini mengingatkan kita. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, sehingga kita harus bersyukur dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Virus corona begitu menakutkan. Virus corona begitu mematikan, mencemaskan. Tapi satu hal adik-adik harus ingat, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan Ia berjanji memelihara, menyertai setiap kita. Sehingga kita tidak takut, tidak perlu takut berlebihan. Karena kita punya siapa? Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, manusia yang berdosa. Maukah dia dipercaya kepada Tuhan Yesus? Mari kita tutup ibadah kita. Kita pujikan sebuah lagu yang berkata, Yesus sayang padaku. Mari ikutin sisa kita bernyanyi secara bersama-sama. Love
kepada adik-adik semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kami. Bahkan Engkau rela mati bagi setiap kami untuk menebus kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dalam hidup kami. Dan ajarkan kami untuk boleh menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur dan mengasihi Tuhan, yang adalah juru selamat hidup kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.